Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita tahu di dunia orang Kristen kita mengenal istilah yang disebut umat Allah, umat pilihan. Istilah ini kadang-kadang membuat kita berbahagia, kita merasa aman, tentram. Tapi di lain sisi, sebutan ini juga kadang-kadang membuat kita lupa dan terperosok ke dalam kesombongan. Nah, menghadapi situasi itu, kita sungguh-sungguh memerlukan tuntunan firman Tuhan agar kita dapat bersikap dengan tepat dalam predikat kita sebagai umat Allah. Dan dalam iman kita percaya, Tuhan akan menolong kita sebagaimana yang dijanjikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saya Matias, bersama saya di studio sudah hadir seorang hamba Tuhan yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Beliau adalah pendeta Yoce Handre Karuh. Beliau pendeta di GKI Kebonjati, Bandung. Selamat datang Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Kita sebagai orang Kristen bangga ketika disebut kita ini umat pilihan Allah. Tapi seringkali kebanggaan ini punya sisi yang berbahaya, yaitu saya menjadi merendahkan orang lain. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang tepat dari seorang Kristen terhadap predikat ini? Ya, konsep tentang umat pilihan Allah itu memang konsep yang menarik sebenarnya dalam Alkitab. Bahwa konsep ini nggak bicara soal sebuah kelompok yang sangat eksklusif sebenarnya, yang hanya untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi gambaran tentang umat pilihan Allah adalah Allah memilih satu bangsa tertentu atau satu kelompok umat tertentu. Tapi kelompok yang dipilih ini bukan untuk hidup bagi diri sendiri, Pak. Tapi justru untuk menjadi saksi atau menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang, bagi banyak bangsa di mana mereka berada. Di konsep tentang umat pilihan Allah itu suatu konsep yang di dalamnya ada unsur pilihan dan pengutusan begitu. Jadi ada unsur pilihan dan pengutusan sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sebetulnya kalau dalam tradisi Alkitab penyebutan ini sehingga umat Allah itu disebut umat pilihan gitu Pak? Secara jelas konsep tentang umat pilihan itu waktu umat Israel ada di Gunung Sinai. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka ada di Gunung Sinai, lalu di situ terjadi dialog antara Allah dengan umat. Di situ untuk pertama kalinya Allah menyebut diri sebagai Allahnya Israel dan Israel sebagai umatnya, begitu ya. Ya, di situ mulai konsep sebutan itu dimunculkan. Allah sebagai Allahnya Israel dan Israel sebagai umat pilihan Allah, umatku dan Allahku. Sebutan itu muncul di situ secara jelas sebenarnya. Ya, tetapi konsep pemilihan Israel itu juga bukan sebuah konsep yang saya katakan tadi, yang hanya berhenti untuk diri mereka gitu. Tetapi justru pilihan itu muncul nanti dalam konsep gambaran misalnya di Yeskiel misalnya diperjelas lagi ketika bangsa Israel lupa akan tugas dan panggilannya sebagai bangsa pilihan. Misalnya dalam penglihatan Yeskiel, Israel yang baru itu dari bait Allah keluar sebuah mata air yang semakin lama semakin jauh semakin besar, dan ketika semua bagian yang disentuh oleh air itu termasuk tumbuh-tumbuhan, tanah yang gersang dan sebagainya justru menjadi subur. Nah, ini untuk sebuah gambaran menggambarkan inilah peran yang seharusnya dilakukan oleh bangsa pilihan. Bahwa dia menghadirkan kehidupan, berbagi kehidupan dengan banyak orang. Nah, jadi kalau ada sikap yang pongah, sombong begitu ya, bahwa hanya untuk dirinya masih lebih hebat, lebih kuat, lalu lupa orang lain, itu memang sikap yang keliru menurut saya. Bukan sikap yang diinginkan Allah sebenarnya. Kira-kira apa yang mendorong umat percaya menjadi sombong ketika dia merasa sebagai umat pilihan Allah, Pak ya? Tadi menurut saya mungkin Pak Matias, predikat sebagai umat pilihan Allah. Dia tidak menyadari tapi ada tugas panggilan dalam predikat itu Pak ya. Hanya gitu fokus pada pemilihannya saja, tapi lupa pada unsur yang lain, pengutusan. Itu kan seperti dua suasana mata uang yang bisa dilepaskan begitu ya menurut saya. Nah, kalau kita sebagai umat Allah tentu kita percaya bahwa Allah pasti menjaga kita kan, melindungi kita begitu ya. Apa kira-kira yang Allah lakukan untuk memelihara kita Pak Pendeta? Nah, mungkin Pak Matias sebelum saya menjawab
pertanyaan apa yang akan Allah lakukan untuk menjaga kita. Tapi Iya, Pak. menurut saya ada satu pemahaman iman dulu yang perlu kita pegang bersama, bahwa tentang Allah yang memelihara dan menjaga kita. Bahwa Allah yang kita imani itu bukan Allah yang hanya hadir pada satu fase tertentu kehidupan manusia, atau kepada saat susah saja, atau senang saja, atau berhasil atau gagal saja. Iya. Tetapi Allah yang kita kenal itu Allah yang hadir semua aspek kehidupan gitu ya. Allah yang hadir semua segi. Baik pada saat kita katakanlah ada di atas gitu ya, sedang berhasil, sukacita, karir bagus, pekerjaan lancar, dan banyak hal yang menyenangkan nih ya. Tapi juga Allah juga akan kita imani hadir pada saat kita ada di bawah. Pada saat kita sedang sakit, berduka, kehilangan orang kita cintai, usaha yang kurang lancar, mungkin mengalami ditipu orang dan sebagainya. Allah ada di dua sisi itu. Semua kehidupan kita Allah ada di situ. Nah, cara Tuhan menjaga tentu berbeda, Pak Matias. Bagaimana perbedaannya, Pak? Bisa dijelaskan lebih jauh, Pak? Ketika kita ada di atas, semua berhasil, semua nyaman, semua enak gitu ya. Orang kan bisa terlena. Ya, bisa terlena dengan keberhasilan, kesuksesan, kenyamanan dan sebagainya. Ya mungkin justru di situ Tuhan bisa menjaga kita dengan memberikan satu teguran misalnya, atau nasihat ya dari orang yang kita kenal, atau juga saya yakin Tuhan masih berbicara dalam suara hati kita kan, untuk mengingatkan jangan lupa diri ya, bahwa kesenangan juga kan pasti ada batasnya, ada waktunya, nggak selamanya. Suatu saat kita ada di bawah ya. Ada dorongan bahwa jangan lupa diri, ada teguran dan nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah minggu, dalam ibadah keluarga dan sebagainya, atau dalam doa pribadi kita berdoa pada Tuhan pasti berbicara, menolong dan melengkapi kita. Wah, ini jangan begini nih, jangan sampai lupa diri gitu ya. Ketika kita ada di atas itu, tapi ketika kita ada di bawah juga Tuhan ada di situ, ya kan? Tuhan ada di situ. Dengan cara bagaimana? Ketika kita sakit misalnya, atau ada orang-orang yang memberikan penghiburan pada kita, dukungan doa pada kita, ya kan? Ada keluarga yang mendampingi, juga cara Tuhan menjaga kita. Lalu juga ada orang-orang yang memberikan support kita, supaya kita nggak kehilangan pengharapan akan hari esok gitu kan. Sebab Tuhan kan berjanji pada setiap orang bahwa Tuhan selalu memberikan harapan, masa depan nggak pernah hilang. Nah, suara itu pasti akan didengar oleh setiap orang yang betul-betul mau mendengar suara Tuhan. Baik melalui firman Tuhan, suara hati, ataupun teman-teman yang datang mengunjungi, memberikan dukungan untuk mengatakan bahwa hari esok tetap ada satu harapan yang gak bisa hilang. Itu cara Tuhan menjaga menurut saya ya. Ya banyak hal sih pengalaman, misalnya ketika orang ada di puncak keberhasilan, ketika orang lupa, dia bisa lupa keluarga, lupa Tuhannya juga ya. Dan kalau orang gak dengar nasihat, cara Tuhan menjaga dengan nasihat, sapaan dari teman, dari firman, dia bisa jatuh semua dan hilang semua apa yang menjadi kebanggaannya, karena dia nggak bisa menjaga keberhasilan itu. Atau orang yang di bawah yang nggak mau mendengar suara Tuhan yang menjaga dia untuk bisa bangkit, juga akan tetap ada di bawah, nggak akan naik ke atas menurut saya. Jadi pemeliharaan Allah itu berlaku baik ketika kita senang maupun ketika susah ya. Iya, Pak. Jadi masalahnya bagaimana kita mampu melihat pemeliharaan Allah itu. Begitu kira-kira Pak Pendeta ya. Nah, sebagai milik Allah, umat pilihan, tentu ya logisnya kita punya hubungan yang indah, relasi yang mesra dengan Allah. Bagaimana caranya, Pak? Apa yang harus kita lakukan agar memiliki relasi yang indah dengan Allah? Hal pertama menurut saya yang bisa kita lakukan untuk bisa semakin membangun relasi yang baik dengan Allah, ya tentu yang Tuhan Yesus yang Yesus contohkan. Berdoa tentunya. Oh, berdoa ya. Berdoa. Itu cara membangun relasi ya. Ya, karena doa, bagi saya doa itu ada singkatannya. Oh, bagaimana? Doa adalah dialog otentik dengan Allah sebenarnya. Kalau orang berdialog dengan otentik, artinya berbicara apa yang menjadi isi hatinya, yang sungguh menjadi pergumulannya, kan seperti orang curhat, Pak. Oh iya betul. Ya, seperti orang sedang berbicara dengan orang yang dia cintai, orang yang dia kenal. Kan kalau kita bicara apa adanya yang menjadi pergumulan kita, perasaan kita, kan sangat indah tuh. Itu satu juga cara membangun relasi yang baik dengan Allah. Bahwa kita berbicara seperti seorang anak kepada ayah atau kepada ibu, begitu kan. Selain doa apa lagi, Pak? Bentuk relasi yang indah dengan Allah itu, Pak? Tentu menurut saya yang kedua adalah bagaimana kita belajar dan berefleksi dari firman Tuhan ya. Firman Allah itu sendiri. Jadi
sekarang kan lebih mudah menurut saya dibandingkan kita zaman dulu masih kecil ya. Sekarang kan banyak sarana alat bantunya, renungan harian, atau dari renungan TV dan sebagainya. Ya, itu kan kita punya waktu yang lebih baik menurut saya untuk bisa membaca dan dituntun oleh renungan singkat yang ada. Nah, tapi persoalannya memang adalah orang kadang-kadang hanya membaca, tapi tidak merefleksikan. Nah, yang baik adalah bagaimana membaca firman dan kemudian dituntun oleh renungan yang ada itu, kita berefleksi. Apa yang firman Tuhan katakan untuk saya hari ini, yang harus saya lakukan. Itu bagian dari kita melakukan sebuah proses transformasi diri atau pembaruan diri. Nah, orang yang mau terus melihat proses itu adalah proses pembaruan, saya yakin akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu apa yang harusnya dia lakukan dan apa yang dia tidak lakukan. Dan dia tahu bagaimana harus memperlakukan orang lain. Karena tolok ukur apakah orang itu akrab, kenal dengan Tuhan dengan baik, itu kan dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain menurut saya. Oh, begitu ya? Ya. Dengan kata lain berarti dibutuhkan suatu usaha yang terus-menerus untuk membaca firman Tuhan dan berefleksi setiap hari gitu Pak ya? Betul. Iya. Dan itu kan nggak boleh berhenti ya. Iya. Sebuah upaya yang harus terus disengaja, maksudnya diupayakan, disisihkan waktu dengan baik. Ada juga kemudian satu contoh bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah, intim dengan Allah adalah bagaimana menjadikan profesi atau pekerjaan kita, karir kita sebagai sarana untuk melayani Allah sebenarnya. Ya. Ini juga satu cara bagaimana kita semakin intim dengan Allah, bagaimana bagaimana menjadikan itu tadi profesi kita. Iya. Bisa memberi contoh barangkali Pak dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, misalnya gini, katakanlah dia seorang dokter misalnya. Seorang dokter kalau dia melihat bahwa profesinya adalah bagian panggilan Allah, maka setiap pasien yang datang ke dia atau yang dia kunjungi di rumah sakit untuk dia periksa kesehatannya, maka setiap pasien akan dilihat sebagai sesama manusia yang dia cintai. Dia melihat bahwa dengan memperhatikan pasien dengan baik, itulah cara dia menunjukkan kasih kepada Allah. Ya, sebab kan ada satu ungkapan dalam 1 Yohanes surat 1 Yohanes pasal 4 itu dikatakan bahwa bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau seandainya saudaramu yang kamu lihat tidak kamu kasihi. Ya, jadi ayat itu jelas berbicara cara kita memperlakukan orang lain itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau seorang profesinya dokter, dia memperhatikan pasien dengan baik, merawat dengan baik, ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh perhatian hati yang tulus, dia sudah seperti melakukan sesuatu untuk Tuhan sebenarnya. Apalagi misalnya seorang bisnismen, misalnya dia melakukan bisnis dengan baik, dengan betul. Ya, dia memperhatikan juga karyawannya, ya, kesejahteraan karyawannya. Dia juga melakukan apa yang kewajiban sebagai warga negara dengan baik, gitu ya. Dan banyak hal dia kerjakan dengan benar, sesuai apa yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebuah contoh bahwa dia melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Ketika seorang makin melakukan profesinya dengan baik, dengan tuntunan Allah, seperti yang Allah inginkan, saya yakin sih dia akan semakin dekat tuh memahami apa yang Allah inginkan sebenarnya. Dan banyak contoh lain sih Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan percakapan kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Gema Kasih Indonesia. Pak Pendeta, kita tahu bahwa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tapi meskipun demikian, kalau kita baca di Alkitab, Allah tidak sungkan-sungkan mengecam umatnya sendiri. Boleh Bapak ceritakan apa sebetulnya yang terjadi di sana, Pak? Ya, ini menarik konsep ini bahwa tentang pilihan Allah itu ternyata Allah juga bisa mengecam yang dipilihnya, begitu ya. Ada satu contoh menarik Pak Matias. Ya, saya akan bacakan dari satu bagian Alkitab dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai 23 ya. Di sana katakan begini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh,
apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, Pak Matias, ayat ini kecaman yang sangat tajam dari Allah kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi, Pak, sebetulnya? Sebenarnya yang terjadi, kalau kita melihat bacaan ini, ibadah di bait Allah itu ramai sekali sebenarnya, meriah sekali. Dan umat membawa persembahan korban bakaran yang terbaik sebenarnya. Yang tambun, ibadahnya meriah, ada rebana, ada gambus, dan sebagainya ya. Pokoknya luar biasa lah ibadahnya, meriah sekali. Dan ramai sekali. Tapi justru di tengah ibadah yang begitu bagus dikemasnya, ramai, banyak orang, banyak sapi dan lembu atau domba yang dikorbankan, yang terbaik. Justru Allah berbicara, aku benci. Nah, ini kan menarik ya. Iya. Allah benci semua itu. Kenapa Allah benci? Itu tadi, karena ada yang mereka lupakan. Konsep sebagai bangsa pilihan itu kan juga punya sisi untuk diutus melakukan yang baik kepada orang lain, menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhannya hidup bagi banyak orang. Nah, ini dilupakan oleh bangsa Israel pada masa itu. Mereka hanya fokus pada umat pilihan. Bagaimana ibadah dikemas dengan menarik, tapi orang-orang yang sekitar mereka, bahkan bangsa mereka sendiri pun, mereka nggak perhatikan. Ya, ini Allah melihat ini nggak benar, makanya Allah mengecam. Yang terjadi pada masa Amos adalah sebuah pemisahan antara hidup beragama dengan hidup bermasyarakat. Ya, jadi orang bisa begitu hebat dan mau berkorban luar biasa untuk ritual-ritual keagamaan, tetapi nggak peduli dengan orang lain, dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Itu terpisah sekali. Jadi orang bisa begitu salehnya di tempat ibadah, tetapi bisa begitu jahatnya di luar tempat ibadah, begitu kan ya? Iya. Nah, ini yang terjadi. Keterpisahan yang sangat jelas. Ini urusan agama, ini urusan masyarakat. Urusan masyarakat nggak ada campurnya dengan urusan beriman. Beriman terpisah dari masyarakat. Nah, itu kan membuat orang jadi tidak melakukan apa yang benar. Atau dalam bahasa istilah bisa dibilang bahwa orang itu sibuk membangun ritual tetapi tidak mengembangkan spiritualitas. Nah, ini bisa juga terjadi dengan kita. Ya, bahwa kita bisa sibuk bagaimana mengatur ritual-ritual keagamaan kita di gereja atau di mana saja. Ya. Persembahan-persembahan kita atur dengan baik. Ya, liturgi dikemas dengan begitu baik. Tapi apakah itu membangun spiritualitas kita? Sehingga ketika kita selesai beribadah, kita mengalami sebuah proses, waduh, saya dibauri oleh Tuhan, ya. Saya diingatkan oleh Tuhan, atau saya dimotivasi oleh Tuhan untuk lebih jadi berkat itu sebagai bangsa pilihan, ya kan? Kalau dalam liturgi ibadah kan ada unsur umat disapa. Iya, ya, di awal ya. Di votum ya. Votum salam ya. Iya. Lalu umat diberi anugerah dan berkat. Iya. Dan rumusan berkat adalah pergilah. Iya. Ada pengutusan di situ. Iya. Jadi dalam liturgi itu jelas bahwa umat pilihan itu diberi berkat untuk menjadi berkat. Nah, ini yang kadang-kala dilupakan banyak orang, dan Allah bisa mengecam saya juga, mengecam kita semua, bahwa kalau kita hanya mencari berkat gitu ya, dan tidak mau bagikan. Nah, itu yang terjadi di Israel. Keterpisahan yang menurut saya nggak bagus itu. Luar biasa ya, berarti sebetulnya relasi dengan Allah itu harus mencakup dua-duanya, yaitu relasi yang baik, ritual yang baik, tapi juga perilaku sosial yang baik, begitu Pak, kurang lebih ya? Iya. Oke Pak, tapi sebagai umat Allah, umat yang dikasihi oleh Tuhan tentu saja ya, apakah kita punya hal-hal indah gitu dalam diri kita? Oh, banyak menurut saya Pak. Apa saja Pak kira-kira? Banyak ya. Paling sering kita alami kan penyertaan Tuhan menurut saya. Saya sih selalu ingat cerita tentang itu loh, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan di pantai. Ya. Suatu hari kan dia bermimpi katanya berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ngajak dia berjalan di
pinggir pantai. Iya, di pasirnya Di maksudnya, pasir Pak. itu ya, di pasir pantai itu. Berjalan bersama sambil ngobrol dengan Yesus begitu ya. Terus suatu saat dia menengok ke belakang. Iya. Dan ketika menengok ke belakang, kok ada 2 pasang kaki. Iya. Tapi kadangkala ada 1 pasang kaki, ya kan? Oh, jadi nggak selalu 2 pasang Satu kaki ya? kaki, iya. Jejaknya ini, Pak Ya, ya? jejaknya itu. Iya. Lalu orang itu bertanya pada Tuhan Yesus, pada Tuhan ya. Mm-mm. Kok hanya 1 pasang kaki? Iya. Yang 1 pasangnya di mana, gitu kan? Ya lalu Allah bilang, itulah saat dimana aku menggendong kamu. Di saat engkau sedang dalam kesulitan, pergumulan, kecemasan, kekhawatiran, ya kan? Dan situlah aku menggendong kamu. Menggendong sambil berjalan, dan ketika aku melihat engkau sudah kuat, aku turunin lagi. 2 pasang lagi. Jadi ketika merasa nggak kuat, diangkat lagi, digendong lagi oleh Tuhan. Saya pikir itu hal indah, bahwa bersama dengan Tuhan tuh kita nggak berjalan sendiri menurut saya. Ya nggak berjalan sendiri, bahwa selalu ada teman yang menyertai kita gitu ya. Dan yang kedua, hal indah yang kedua, bila kita terus mengimani sebagai umat pilihan Allah ya, kita tuh mengalami shalom. Hidup dalam shalom, dalam bahasa Ibrani-nya shalom, atau dalam bahasa Yunani-nya irene. 2 kata ini kan sama, artinya damai sebenarnya. Tetapi kata shalom dan kata irene bukan mengandaikan tidak ada masalah, Pak. Bukan mengandaikan tidak ada peperangan, tidak ada kesulitan, ya. Tapi shalom dan irene adalah juga sebuah situasi di mana di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan kehidupan, ya, kita mengimani bahwa Tuhan beserta, dan karena itu kita berani menghadapi dan menuntaskannya dengan baik. Itulah shalom. Jadi hidup dalam shalom adalah bukan hidup yang tanpa pergumulan. Umat Allah pasti punya pergumulan. Hidup sebagai umat pilihan Allah pasti punya persoalan. Pasti punya sukacita juga gitu ya. Nah, disitulah ketika kita mampu menghadapinya dengan kekuatan bersama Tuhan tentunya, dan menyelesaikan semua persoalan hidup kita, itulah shalom, itulah irene, dan itulah indah yang kedua menurut saya. Luar biasa ya, berarti status kita sebagai umat Tuhan itu berarti juga kedekatan dengan Tuhan dan mengalami penyertaan oleh Tuhan, Pak ya. Nah sekarang ada lagi yang ketiga sebenarnya, Pak. Oh, bagaimana Pak yang ketiganya, Pak? Ada lagi, Pak. Hal lain, saya akan bacakan dari Amsal 23 ayat 18 misalnya. Silakan, Pak. Ya. Dikatakan di sini misalnya bahwa dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa selalu ada harapan akan hari esok. Nah, itu hal indah lain menurut saya. Bila kita mengimani sebagai umat pilihan Allah bahwa selalu ada harapan, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi Tuhan jamin itu. Bahwa kita hidup sebagai orang yang selalu punya harapan. Dan ini kan indahnya, kalau orang punya harapan kan ada sesuatu tekad yang dikerjakan, ya kan? Betul. Ya kan? Ada sesuatu yang dia mau raih, dia mau capai. Bersemangat terus. Semangat gitu terus. Nah, inilah keindahan lain menurut saya yang akan kita punya, kita jalani bersama sebagai umat pilihan gitu ya. Itu yang berikutnya, yang ketiga. Lalu yang keempat juga bahwa ya itu jangan lupa hal utama lain yang Allah berikan indah sebagai umat pilihan Allah. Ya, anugerah dan keselamatan tentunya, Pak. Oh iya, keselamatan ya dalam Yesus Kristus ya, tentu saja. Itu kan yang Tuhan berikan ketika ia disalib dan mati dan bangkit kan untuk kita. Itu hal yang paling indah menurut saya. Nah, Pak, kita sudah bicara tadi tentang umat pilihan Allah. Sekarang kalau kita coba terapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, kehadiran gereja-gereja begitu kan, bagaimana kita harus memahami keberadaan kita sebagai umat pilihan di tengah bangsa ini, Pak? Ya, kalau kita tadi melihat benang merahnya bahwa sebagai umat pilihan Allah berarti kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Berarti juga termasuk untuk bangsa kita. Itu berarti kan sebagai umat Allah di negara ini, ya kita nggak boleh diam kan. Harus ada kontribusi yang bisa lakukan. Sesuatu yang kita harus lakukan. Kan ada bagian dari firman Tuhan di kitab Yeremia kan. Ya kan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ada. Itu berarti sebuah tanggung jawab sosial yang Tuhan berikan kan, bahwa sebagai umat Allah ketika ada di tengah-tengah suatu bangsa, satu lingkungan, ayo ada kewajiban sosial, sejahterakan kota itu. Sebab bukankah kesejahteraan kotanya kan juga kesejahteraan kita juga kan? Ya kan, kalau kota itu betul kan, kalau kota itu baik kita juga merasa senang. Tapi jangan pasif. Ayat itu bilang kan, kita harus aktif berbuat sesuatu. Tentu dengan kemampuan kita masing-masing, dengan cara yang bisa kita kerjakan, ya kan? Hal sederhana apa sih? Jakarta, kota besar ini kan
berjuang dengan sampah. Iya. Ya kan bisa. Tiap hari ya. Tiap hari kan. Sederhananya adalah sebagai umat Allah, bagaimana membuang sampah Di tempatnya. Iya. Ya dengan dibungkus dengan baik, ya kan, diberikan pada pengumpul sampah itu kan, yang setiap datang ke komplek kita atau di rumah kita, tidak dibuang begitu saja. Itu contoh kecil kan. Apalagi kalau hal besar misalnya, pengalaman saya di Bandung ada satu, ini contoh saja Pak. Yep. Di Bandung misalnya ada satu kelompok yang namanya Jakataru, singkatan dari Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama. Ini semua lintas agama, lintas iman. Iya. Nah, apa yang dikerjakan di situ? Ya tentu bagaimana bersama-sama punya visi. Salah satunya mensejahterakan kota di mana tinggal kota Bandung itu kan, buat kota Bandung itu aman, nyaman, misal gitu kan ya. Semua umat beragama dengan caranya sendiri, lalu bersinergi membangun satu kebersamaan, menciptakan suasana yang baik, saling pengertian. Contoh lain lagi misalnya, tim GKI sebagai tanda bahwa GKI mau ambil bagian dalam kehidupan bangsa ini. Tim GKI terjun menolong dengan penuh kasih saudara-saudara kita yang terkena tsunami Aceh misalnya. Lalu di Nias, dan terakhir kami di Mentawai. Mentawai kena juga ya. Iya. Lalu kita sekarang ini membangun sebuah sekolah, panti asuhan, untuk menolong anak-anak Mentawai juga bisa punya harapan. Sebagai umat Allah kita punya tanggung jawab juga memberikan hari esok yang baik bagi mereka. Ya. Di Papua kami juga berbuat bersama dengan Gereja Papua, bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan program-program kerja bersama. Banyak hal Pak, misalnya yang bisa kita kerjakan. Tapi yang penting gereja nggak boleh diam, menurut saya. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan caranya sendiri. Dan karena itu di gereja kan selalu ada program kesaksian dan pelayanan, Kespel ya. Iya, Kespel. Kespel ya, itu kan untuk menunjukkan bahwa gereja harus berbuat sesuatu bagi lingkungannya. Ada satu ungkapan yang menarik nih dari seorang, kalau nggak salah bernama John Maxwell, ya, bahwa setiap orang harus merasakan manfaatnya. Ya, orang harus merasakan manfaatnya bergaul dengan kita. Bergaul dengan kita yang menyebut diri sebagai umat Allah. Jadi orang-orang sekitar kita nih, di mana kita ada, di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun, harus bisa merasakan manfaatnya berjumpa dengan kita. Yang menyebut diri sebagai umat Allah. Ini kan sebuah kalimat yang menarik kan? Indah sekali gitu ya. Kan? Iya betul ya. Bapak Jose, setelah kita bercakap-cakap sedemikian jauh, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan dari tema kita kali ini, yaitu umat pilihan Allah? Ya, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan percakapan kita Pak Matias. Yang pertama, bahwa kebanggaan sebagai umat Allah itu tidak boleh membuat kita jatuh dalam dosa istilahnya ya. Kita harus ingat ada kesatuan antara pilihan Allah, keterpilihan sebagai umat Allah dengan penugasan untuk menjadi berkat bagi orang. Ini harus berjalan seimbang, ya. Ketika kita lupa akan panggilan menjadi berkat, nah itulah kita akan menjadi sumber persoalan bagi banyak orang, ya. Yang pertama, yang kedua, menjadi umat Allah itu sesuatu yang indah menurut saya. Karena dalam predikat sebagai umat pilihan Allah itu kan di dalamnya Allah memberikan janji pemeliharaan, penyertaan, kekuatan, masa depan yang bisa kita raih bersama dengan Tuhan. Dan Allah menjaga kita dengan banyak cara. Melalui kehadiran orang tua, teman, keluarga, sahabat, rekan sepelayanan yang bisa menolong kita agar tetap dalam jalurnya begitu ya. Ya, dan lalu yang ketiga, sebagai umat Allah kita perlu membangun keseimbangan antara ketekunan dalam ritual keagamaan, ya, yang bisa ke gereja dan sebagainya, tapi juga membangun spiritualitas. Spiritualitas adalah ketika iman itu diwujudkan dalam praktik kehidupan, ya, biar orang merasakan betapa indahnya berjumpa dengan seorang berdirinya umat Allah. Gitu ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa, demikian percakapan kita kali ini. Kami menunggu saran dan kritik dari Anda. Jika Anda sudah memilikinya, silakan kirim ke SMS dan email di bawah ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Shalom.